guys, kembali lagi bersama aku Lutfi Rama Malida. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai router OS dan router board. Pada video kali ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu router OS dan router board. Yang kedua ada router OS features. Yang terakhir ada name, type, arsitektur dari router board. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa MikroTik itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada yang software dan yang kedua ada yang hardware. Untuk softwarenya itu berbentuk router OS dan yang kedua atau hardware itu berbentuk router board. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai router OS. Nah, jadi router OS itu based on OS atau operasi sistem seperti Windows dan Linux. Sistem operasi yang digunakan di perangkat MikroTik router board. Jadi router board itu menggunakan sistem operasi yaitu router OS. Lalu ini juga dapat diinstal di PC atau sebagai VM atau virtual machine. Nah, jadi router OS itu diinstalnya di PC karena kita bisa mengcustom RAM, prosesor, dan juga hard disknya. Kalau ada masalah seperti tersambar petir dan semua perangkat rusak, kita itu hanya mengganti LAN cardnya saja. Tetapi berbeda dengan router board, jika tersambar petir lalu semua perangkat rusak, kita harus mengganti semua komponennya. Nah, jadi itu lebih memudahkan ya jika menggunakan router OS, dan juga jika ada fitur-fitur yang bagus, kita bisa menginstalnya di router OS. Lalu ada standalone operating system berbasis Linux versi yang 3.3.5 kernel. Nah, jenis router itu ada banyak, salah satunya yaitu MikroTik X86-bit. Ini saya akan coba mencarinya, yaitu MikroTik X86-bit. Nah, jadi seperti ini, sebentar. Ini untuk MikroTik X86-bit. Nah, MikroTik X86-bit ini memiliki banyak jenis, seperti MikroTik Dinara ini, lalu ada Anito, ya seperti ini, dan juga ada Okma. Ini ya. Lalu kita membahas mengenai router board. Jadi router board itu built-in hardware or board. Jenis MikroTik yang hardware itu bentuknya router board. Kalau software itu berbentuk OS, maka hardware itu berbentuk perangkat fisik. Lalu yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router board itu dibuat untuk menjalankan sistem. Kalau router OS itu adalah sistem operasinya. Lalu yang ketiga ada segala fitur bisa terdapat di satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi MikroTik itu memiliki banyak fitur seperti switching, routing, dan lain-lain. Fitur-fitur tersebut bisa tergabung di dalam satu perangkat, yaitu router board, ataupun bisa juga terpisah sendiri sesuai dengan fiturnya. Jika fitur terpisah, maka bisa meringankan beban si router boardnya itu. Nah, berbeda dengan router OS, router board itu tidak bisa di custom. Jadi RAM, prosesornya itu sudah ditetapkan atau default dari sananya. Lalu yang keempat yaitu tersedia mulai dari low end sampai high end. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua yaitu router OS features. Di sini tuh terdapat support wireless network, routing, firewall dan NAT, QoS, point-to-point tunneling, user management, dan juga tools. Nah, untuk support wireless network itu tanpa kabel, wireless itu tanpa kabel, dan ada yang khusus untuk indoor dan juga ada yang outdoor. Dengan standarisasi itu ada A, B, G, N, dan juga AC. Untuk indoor itu ada cap wireless MikroTik, sedangkan outdoor itu terbagi menjadi 2, yaitu point to point atau PTP, dan yang kedua ada point to multipoint atau PTMP. Untuk PTP contohnya itu ada SX, ISG seperti ini. Itu seperti ini. Lalu ada Dynadish. Tapi ini tipe sebentar. Yang bentuknya seperti ini. Lalu ada juga LHG-AC. Nah, yang bentuknya itu seperti ini. Sedangkan untuk PTMP atau
Point to multipoint itu ada main box yang seperti ini, dan ada omnitic yang bentuknya itu seperti ini. Yang kedua ada routing yang terbagi menjadi dua, yaitu static dan juga dinamik. Lalu ada firewall dan NAT. Firewall itu digunakan sebagai proteksi, mengatasi serangan, memblokir website, mengatasi serangan internal, dan juga bisa menanamkan proteksi. Jadi mikrotik bisa tetap aman. Lalu ada NAT yang bisa digunakan ketika klien akan mengakses IP publik. Lalu ada QoS atau bandwidth management. Jadi QoS itu kepanjangan dari Quality of Service yang bisa digunakan untuk bandwidth management. Lalu ada point-to-point tunneling yang biasa didengar dengan PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu ada user management seperti DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Di mikrotik juga ada fitur tools, yaitu bisa digunakan sebagai alat seperti bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Untuk selengkapnya, kalian bisa melihat di website mikrotik yang di sini ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu router port name. Jadi pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada symbol name, seperti di sini contohnya ada RB951. Jadi RB itu sendiri sudah tahu ya, yaitu router port. Lalu 9 itu merupakan seri atau kelas router. Lalu angka 5 merupakan jumlah port Ethernet dan 1 merupakan jumlah slot mini PCIe atau wireless. Lalu yang kedua ada word seperti omnitic, group, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada exceptional naming. Jadi nama itu disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya di sini ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 411. Nah, biasanya pada router port itu di belakangnya ada kode-kode. Nah, kode-kode itu merupakan tipe dari router port. Seperti di sini contohnya ada RB952, UI, 5AC, 2ND, TC. Nah, jadi RB itu merupakan router port, 9 merupakan 900 series, 5 itu Ethernetnya, 2 itu wireless. Lalu ada UI yaitu fitur port, dan ini tuh yang 5AC 2ND merupakan fitur wirelessnya. Lalu ada TC yaitu jenis casing. Nah, kode lain yang ada pada router port itu bisa kalian ketahui dari sini. Seperti U, support port USB, A, memori lebih tinggi, dan level lisensi lebih tinggi. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke arsitektur. Jadi arsitektur pada router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Sama seperti PC, router port juga memiliki arsitektur yang x64 dan x84. Tetapi mikrotik itu punya lebih dari itu. Seperti di sini ada MIPSP, SMIRS, TILE, dan lain-lain. Lalu untuk selengkapnya, melihat arsitektur mikrotik itu ada di website yang ini. Jadi begitulah pembahasan mengenai router port dan juga router OS. Sekian pada pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!